Firman itu dekat padamu, yakni di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah penggalan dari bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari Minggu yang ke-15 ini. Dan selanjutnya kita mendengarkan bacaan-bacaan yang selanjutnya bercerita tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tidak banyak dibahas tentang bagaimana mengasihi Allah itu, tetapi kemudian lebih pada bagaimana mengasihi sesama manusia. Dikisahkan tentang seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dia dirampok habis-habisan, dipukul, lalu dia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Imam lewat, pastor barangkali, mungkin juga pendeta, mungkin juga pengantar. Dia lihat orang itu tapi dia melewatinya. Orang Lewi lewat, dia melewatinya. Dan seorang Samaria lewat, lalu kemudian menunjukkan belas kasihnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita merenungkan bacaan ini yang berkisah tentang situasi itu. Bagaimana mengasihi Allah dalam diri sesama. Tema atau judul yang saya berikan untuk kita renungkan yakni garis batas. Di dalam gereja ini ada sisi kanan, sisi kiri yang dibatasi oleh marmer warna hitam. Di sana adalah orang-orang yang hidup dalam menurut hukum Taurat, orang taat, atau gambarannya dalam kitab suci itu domba. Orang-orang di sini apakah kita sebut sebagai kambing menurut cerita kitab suci? Dan batas ini membedakan antara kambing dan domba. Itulah garis batas. Ini perumpamaan saja, bukan berarti bahwa yang ada di sini kambing semua ya. Dan di sana domba semua yang siap disembelih, bukan. Hanya perumpamaan ini. Saudara-saudari terkasih, sejatinya manusia adalah dia satu entitas atau satu penampakan, satu keberadaan. Namun keberadaan manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Manusia dibentuk oleh keberagaman etnis atau ras. Manusia juga dibentuk dan ditempa oleh berbagai kultur. Dan manusia dijiwai oleh berbagai keyakinan agama. Batas-batas sekat-sekat itu sangat nampak di negara kita, terutama kalau kita berbicara tentang agama. Ada garis batas yang jelas dan kadang sering menjadi perdebatan. Sesungguhnya kekayaan ini mestinya membentangkan garis-garis batas itu yang seharusnya memberi kita kekayaan. Tetapi sekat-sekat itu atau garis-garis batas itu sering menimbulkan permusuhan. Hal-hal lain yang saya mau tunjukkan kepada kita tentang garis batas itu. Orang Mamasa menyebut dirinya orang Mamasa. Orang Toraja menyebut dirinya orang Toraja. Ada kerukunan orang Toraja. Orang Flores pun menyebut dirinya orang Flores dan membuat kerukunan Timur kumpul sendiri, tidak boleh gabung yang lain. Belum lagi Bugis, Jawa, Irian, Tionghoa atau apa saja. Garis batas yang lain
misalnya antara kaya, miskin, senioritas, junioritas, seperti kisah film pendek orang muda kita di Sulbaryurdi, orang kota, orang kampung. Saudara-saudari terkasih, apa yang terjadi itu sesungguhnya terjadi dalam bacaan kita hari ini tentang orang Samaria dan orang-orang Yahudi. Mengapa terjadi seolah-olah pemisahan atau permusuhan antara orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi itu? Siapa orang Samaria? Kalau kita baca sejarah terbentuknya orang Samaria itu, orang Samaria adalah penduduk Israel bagian utara yang ditaklukkan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Sejak saat itu mereka yang lain ini dibawa ke pembuangan, lalu yang sisa dimasukkanlah orang-orang dari negeri yang asing ke Israel bagian utara itu. Lalu itu membentuk perkawinan campur di antara para penduduk Israel bagian utara. Lalu mereka disebut orang Samaria karena ada perkawinan silang. Orang-orang Yahudi setelah selesai pembuangan kembali, mereka itu menekankan beberapa aspek. Yang pertama, menekankan keaslian darah Yahudi. Jadi kalau yang perkawinan campur berasal dari perkawinan campur itu dianggap sebagai kelas rendahan. Makanya orang Samaria di sini seolah-olah musuh mereka dan dianggap kelas rendahan. Lalu yang berikut, orang Yahudi pernah menghancurkan bait suci orang Samaria di bukit Gerisim. Dan inilah yang membuat permusuhan antara Yahudi dan Samaria. Saudara-saudari terkasih, itulah sebabnya agak mengherankan bacaan hari ini. Orang Samaria yang adalah musuh orang Yahudi dan dianggap sebagai orang-orang kelas rendahan, tidak dipandang dalam masyarakat, justru menolong orang Yahudi yang sekarat habis dirampok. Sekarang pertanyaannya, apa yang orang muda sampaikan kepada Yesus tadi dalam Injil? Siapakah sesamaku manusia? Siapakah anak manusia? Saudara-saudari terkasih, batas atau tembok pemisah, garis pemisah yang membentang antara Yahudi dan Samaria kini runtuh seketika karena perbuatan kasih seorang Samaria yang penuh belas kasih. Di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, masyarakat kita ada tembok-tembok pemisah pula atau garis-garis batas yang barangkali harus digulung, harus dirobohkan. Firman itu dekat padamu di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Mungkin pemisah di dalam keluarga kita adalah egoisme yang tidak mampu merendahkan diri satu sama lain, dan garis itu tetap ada antara ayah dan ibu. Garis itu ada antara anak dan orang tua. Garis itu tetap ada antara saudara. Mengapa? Karena orang tidak rendah hati untuk menyatakan pengampunan, untuk menyatakan minta maaf. Sekarang bacaan hari ini mengajak kita bahwa sesama manusia tidaklah jauh-jauh. Dia ada dekat pada kita, dia ada di sekitar kita. Mari kita mencoba meruntuhkan segala
egoisme, dan garis-garis kesombongan di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.